Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Sam Solati Saputra bersama Media Sinau. Kali ini kita akan sharing tentang, sebelumnya tolong subscribe, like, dan komen. Baik, materi berbagi kita kali ini adalah bagaimana cara mengelola kelas atau membuat topik-topik di kelas serta mengirimkan tugas kepada siswa dengan HP. Oke, langsung aja kita masuk ke Google Classroom-nya. Oke, setelah sebelumnya kita telah membuat kelas dasar desain grafis kelas 10 TKJ 2. Nah, sekarang kita coba mengelola kelas kita, memanajemen kelas kita supaya siswa ketika masuk ke kelas kita itu cara belajarnya terstruktur dari bab 1, bab 2, bab 3, dan seterusnya. Langsung aja kita masuk ke kelasnya. Oke, kalau sudah masuk kelas, kita coba manajemen kelas dulu. Jadi biar enak kita memasukkan materi tugas secara berurutan dari bab 1, bab 2, dan seterusnya. Oke, yang pertama kita klik dulu tugas kelas. Oke, ada tanda plus di sini, kita klik. Kemudian kita buat topik-topik dulu. Nah, sekarang kita klik topik. Oke, misalkan aja dalam satu semester itu ada 5 bab. Nah, berarti kita buat bab 1 sampai bab 5. Ya, oke. Ini bab 1 tambahkan. Oke, kita buat lagi, kita buat per bab dulu. Bab 2 tambahkan. Oke, kita tambah lagi, topik lagi. Bab 3 tambahkan. Oke, buat lagi, topik lagi. Bab 4 tambahkan. Oke, buat bab lagi, bab 5 tambahkan. Oke, kalau sudah seperti ini, nah ini kan masih belum urut ya dari tampilannya itu dari angka yang terbesar ke yang terkecil, yaitu 5 ke 1. Nah, sekarang kita bisa ngatur supaya posisi bab 1 ini berada di paling atas. Dengan cara Bapak Ibu bisa klik tahan, drag, tarik ke atas. Oke, kita atur dulu biar babnya berurutan dari bab 1 dan seterusnya. Bab 2 kita tarik ke atas juga. Oke. Kemudian bab 3 kita urutkan. Oke, sekarang bab 4. Oke, sekarang tampilan kelas kita di Google Classroom sudah berurutan, yaitu bab 1, bab 2, bab 3, dan seterusnya. Nah, sekarang kita bisa memulai untuk mengisi setiap bab itu diisi apa aja. Nah, misalkan dalam satu bab ada materi, kemudian ada tugas, kemudian ada kuis. Nah, contoh aja seperti itu. Oke, materi pun nanti bisa Bapak Ibu ambil atau lampirkan berupa video dari YouTube, atau berupa file PDF, atau berupa file PowerPoint, atau berupa file Microsoft Word. Nah, sekarang kita coba dulu, kita masukkan tugas dulu di bab 1 berupa link video. Nah, misalkan Bapak Ibu sudah melakukan proses pembuatan materi video atau pembuatan video materi pembelajaran, bisa diupload di YouTube kemudian dilingkan ke Google Classroom ini. Nah, contoh, oke, misalkan aja saya buka dulu di YouTube
materi yang sudah saya buat. Oke, misalkan aja ini ya, materi saya di dasar desain grafis di pertemuan 1 nanti unsur-unsur tata letak garis. Nah, kita coba aja kita buka YouTube-nya. Oke, kemudian kita klik bagikan. Nah, kemudian salin link. Oke, linknya kita salin, kemudian sekarang kita buka di Google Classnya tadi ya. Oke, di Classroom-nya. Nah, sekarang kita masukkan materi tadi di bab 1. Tekan tanda plus, kemudian klik materi. Oke, materinya judulnya adalah ini misalkan materi 1. Tata letak. Oke, deskripsi atau opsionalnya bisa kita isi tentang materi secara detail dari materi yang kita lampirkan atau petunjuk membuka materi yang sudah kita lampirkan. Ya, misalkan, oke, pelajari materi tata letak. Materi unsur tata letak garis dengan cara video berikut. Contoh aja ini ya. Nanti ini opsional ya, bisa sesuai dengan apa petunjuk atau cara yang Bapak Ibu guru berikan. Nah, kalau sudah, nah ini kita masukkan topik dulu. Topik di bawah ini harus kita pilih. Ini kita masukkan ke bab 1. Berarti topik tidak ada topik, diklik kemudian masukkan ke bab 1 kemudian simpan. Nah, otomatis ini nanti masuk di bab 1. Kemudian materi video yang kita berikan belum kita lampirkan, tugas kita adalah melampirkannya. Oke, kita klik tanda ini, kemudian klik link. Nah, kemudian ini kita tempel. Oke, tempel. Sudah, tambahkan. Oke, ini lampiran berada di bawah berupa video unsur tata letak part 1 garis. Kalau sudah, kita kirim. Nah, oke, sudah. Ini bab 1 sudah ada materinya. Nah, sekarang materi sudah ada. Sekarang tinggal kita ngirim tugas dari materi tata letak. Nah, misalkan di bab 1 ada tugas dari video yang sudah kita upload tadi. Oke, kita klik sekarang membuat tugas. Tetap tanda plus di sini, kemudian klik tugas. Oke, misalkan aja tugasnya adalah kita tulis tugas materi 1. Oke, terus kemudian deskripsinya, perintah tugasnya kita ketikkan, misalkan dari video di atas. Setelah mempelajari video di atas, melihat ya. Oke, sebutkan misalkan jenis-jenis garis. Lalu gambarlah
di buku misalkan ya, di buku tulis. Kemudian foto hasil kerja kalian. Lalu kirim melalui Google Class. Oke. Kirim melalui Google Class. Oke, kemudian poinnya ini bisa diatur ya. Tidak dinilai atau dikasih nilai. Kalau dikasih nilai 100 misalkan, ketika anak sudah mengirimkan tugas, nanti kita cek, kita kasih poin atau nilai maksimal 100. Ya, oke, tergantung tugas yang dikerjakan oleh siswa. Kemudian klik simpan ini ya. Nah, sekarang kita masukkan juga. Ini tadi karena tugas materi 1 di bab 1 berarti di topiknya ini kita harus isi, masukkan ke bab 1. Oke, simpan. Nah, kemudian kalau Bapak Ibu pengen memberikan tenggat waktu, misalkan maksimal mengerjakannya tanggal sekian, nah Bapak Ibu tinggal klik di sini. Tinggal pilih kira-kira dikumpulkan terakhir tanggal berapa. Nah, misalkan saya pengen tanggal 23 terakhir pengumpulan. Oke. Oke, di sini sudah tenggat waktu. Kemudian jamnya pun bisa diatur, misalkan jam berapa. Nah, jam 13 misalkan. Oke. Kalau sudah, klik kirim. Oke, ke semua siswa yang tergabung di kelas kita. Oke, sekarang tata letaknya kita atur. Materi ini kita letakkan di atas, kemudian tugas di bawah. Berarti ini kita tarik ke atas sedikit. Oke. Nah, oke, sekarang di bab 1 sudah ada materi, sudah ada tugas. Nah, sekarang kita lihat di sisi siswa. Oke, sebelum kita melihat ke sisi siswa, cara membuat materi dan tugas dan misalkan ada tambahan kuis di bab 2, bab 3, dan bab 4 itu caranya atau langkahnya sama seperti yang ada di atas tadi. Oke, sekarang kita cek sebagai siswa. Oke. Saya masuk di siswa. Oke, dasar desain grafis kelas 10 TKJ 2. Nah, ini sebagai siswa kita lihat tugas kelasnya apa aja. Tinggal klik di sini ya, tugas kelas. Nah, ternyata sudah keluar. Ini di sisi siswa, tampilan di HP siswa atau di Google Class yang dibuka di HP siswa itu nanti seperti ini. Bab 1, karena di bab 2, bab 3, bab 4 belum kita masukkan materi, berarti dia nanti belum terlihat di sini. Nah, tapi kalau Bapak Ibu sudah memasukkan materi di semua babnya, nanti bab 1 sampai bab 5 itu akan terlihat semua. Nah, karena kita hanya mengisi materi dan tugasnya di bab 1, berarti yang tampil hanya di bab 1. Sekarang kita lihat materi tata letak. Kita sebagai siswa, kita masuk. Oke, kita buka, lihat materi. Nah, ini bisa klik ini untuk melihat videonya. Oke, play. Oke, ini materi yang sudah diberikan oleh Bapak Ibu guru yang dilihat dari sisi siswa. Oke, itu materi berbagi kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.